Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Allah Ta'ala menyampaikan wal asr, demi masa. Waktu adalah sebuah aspek yang harus kita perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Wal asr, wal laili, wan nahar, wad duha, semuanya demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, maknanya adalah agar kita senantiasa memperhatikan waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat lain menyampaikan kepada kita bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu menyampaikan, akulah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan hasanun amala, akan tetapi Allah menyampaikan ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita kemudian ingin lulus dari ujian yang namanya waktu atau kehidupan, umur dan seterusnya, maka kita harus mensyukurinya, yaitu dengan melakukan ahsanu amala, melakukan amal-amal yang terbaik. Orang dinyatakan lulus sebagai ujian daripada waktu dan kehidupan itu, maka dia haruslah melakukan amal ahsanu amala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagaimana kemudian kita harus memperhatikan waktu. Rasulullah menyampaikan, igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah, kata Rasulullah, 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu, perhatikan masa mudamu sebelum masa tuamu. Sudah dihabiskan untuk apa masa muda kita sebelum nanti datang masa tua kita? Kalau sudah tua, ya kesempatan untuk beramal yang ahsanu amala tadi, kemungkinan kita sudah tidak serajin atau semudah ketika kita masa muda. Yang kedua, wasihata qabla sakamika. Perhatikanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Di waktu sehat kita akan sangat mudah untuk beribadah, sangat mudah untuk mensyukuri, melakukan rasa syukur kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ketika kita waktu sakit. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wal ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Orang kaya akan lebih mudah memperbanyak ibadah dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan umrahnya, dengan hajinya, dibanding nanti ketika Allah mentakdirkannya menjadi miskin. Yang keempat, wa faraghaka qabla saglika, yaitu perhatikanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kita tidak tahu waktu ke depannya kita akan disibukkan dengan apa. Maka ketika waktu luang, maka manfaatkanlah untuk
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin hadirat rahimakumullah, yaitu wahayataka qabla mautika, yaitu perhatikanlah semasa hidupmu sebelum datang matimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika seorang manusia itu mati, datang kematiannya, menghampirinya, maka semua amalnya terputus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di situ sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena sudah datang kematiannya. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan tuntunan kepada kita, illa bisalasin, dalam hadis itu, kecuali 3 perkara, sedaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin. 3 perkara ini tentunya akan memberikan deposito pahala bagi kita. Walaupun kita sudah meninggal, maka pahala itu akan terus mengalir menemani kita, baik di alam barzah maupun nanti sampai di alam akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah menyampaikan kepada kita, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik. Karena di ayat berikutnya, di ayat selanjutnya, wa katsirum minhum fasikun. Di akhir ayat 16 itu Allah menyampaikan, dari mereka itu banyak orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah, kata Allah, menjadi orang-orang yang diberikan kitab, diberikan petunjuk sebelum kalian, sebelumnya, dan fatala alaihimul amadu, dan di situ waktu terus berjalan bagi mereka, faqasat qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi keras karena tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kata Allah, wa katsirum minhum fasikun, mereka itu banyak orang-orang yang fasik. Nah, kita orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat 16 Al-Hadid ini menyampaikan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Kapan lagi, kata Allah, menanyakan kepada kita orang-orang yang beriman, kapan lagi wahai orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk menundukkan hati-hati kalian, li dzikrillah wa ma nazala minal haq, menundukkan hati kalian untuk senantiasa ingat kepada Allah, wa ma nazala minal haq, dan senantiasa memperhatikan atau senantiasa tunduk hati kita kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hal di sini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang pertama, orang yang beriman hendaklah senantiasa tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Makna luasnya adalah bagaimana kemudian kita senantiasa menjadikan Allah sebagai pemberat dari setiap pilihan hidup kita. Yang kedua, wa ma nazala minal haq, kita pun senantiasa harus mengikuti apa kebenaran-kebenaran yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk berdisiplin. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk ikhlas dalam bekerja, tidak tamak, dan seterusnya. Maka orang yang beriman diingatkan lagi, kapan lagi kita kemudian tunduk hati kita untuk menjadikan Allah sebagai pemberat dari setiap pilihan hidup kita. Dan yang kedua, menjadikan petunjuk-petunjuk Allah itu sebagai jalan hidup kita, sebagai pilihan aktivitas-aktivitas kita. Hadirin hadirat rahimakumullah.
kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita adalah ujian untuk kita semua. Ujian untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu, mensyukuri waktu itu, agar waktu tidak terbuang sia-sia. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ahsanu amal. Bagaimana kita kemudian mengisi waktu kita, hidup kita, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, amal-amal kita, amal-amal yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa ada di jalan Allah dan dimudahkan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.